Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 ingin menjelaskan sebuah materi dengan judul konsep koperasi dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Hanif Fajarin, MPD. Sebelum kami menjelaskan tentang subbab materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu yang pertama saya sendiri, Eva Litasari dengan NIM 1264022020098. Yang kedua, Happy Nur Hayati dengan NIM 1264022022106. Yang ketiga, Muhammad Askan Nur Rahman dengan NIM 12402202121. Yang keempat, Muhammad Teddy Ardiansah dengan NIM 1264022202127. Yang terakhir, Nia Kurniawati dengan NIM 1264022202134. Sebab yang pertama yaitu pengertian koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang dilandaskan berdasar prinsip-prinsip koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Selanjutnya tentang jenis-jenis koperasi. Koperasi yang pertama yaitu koperasi produksi. Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa di mana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi. Misalnya, koperasi kerajinan industri kecil, anggotanya para kerajin. Koperasi perkebunan, anggotanya produsen perkebunan rakyat. Koperasi produksi, peternakan, anggotanya para peternak. Jenis yang kedua yaitu koperasi konsumsi. Koperasi pembelian atau pengadaan atau konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya. Misalnya kelompok PKK, Karang Taruna, pondok pesantren, pemuda, dan lain-lain yang membeli barang-barang untuk kebutuhan hidup sehari-hari seperti sabun, gula pasir, minyak tanah. Koperasi yang ketiga yaitu koperasi simpan pinjam atau KSP. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang memiliki usaha tunggal, yaitu menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman anggota yang menabung atau menyimpan akan mendapatkan imbalan jasa dan bagi peminjam dikenakan jasa. Besarnya jasa bagi penabung dan peminjam ditentukan melalui rapat anggota. Dari sinilah kegiatan usaha koperasi dapat dikatakan dari, oleh, dan untuk anggota. Jenis koperasi yang keempat yaitu koperasi serba usaha atau KSU. Koperasi serba usaha adalah koperasi yang bidang usahanya bermacam-macam. Misalnya untuk usaha simpan, pinjam, unit pertokoan untuk melayani kebutuhan sehari-hari anggota juga masyarakat, unit produksi, unit wartel. Bentuk koperasi menurut PP nomor 60 tahun 1959 1. Primer. Koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan. Biasanya terdapat di tiap desa ditumbuhkan koperasi primer. 2. Pusat. Koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer di tiap daerah tingkat 2 atau kabupaten, ditumbuhkan pusat koperasi. 3. Gabungan. Koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat di tiap daerah tingkat 1 atau provinsi, ditumbuhkan gabungan koperasi. 4. Induk. Koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi. Di ibu kota ditumbuhkan induk koperasi. Sejarah ekonomi Indonesia.
Sejarah ekonomi Indonesia terbentuk atas lokasi geografisnya yang terletak di antara persilangan samudra dan benua dunia. Sumber daya alam yang melimpah berupa hasil tani dan bumi, serta penduduk yang tinggal di penjuru kepulauan yang membentuk dasar dari perkembangan negara Indonesia. Munculnya kontak dengan perdagangan internasional melalui mitra asing yang datang untuk berdagang juga ikut berperan penting dalam perkembangan Indonesia berupa kedatangan pedagang dari India, Cina, Arab, dan Eropa yang ikut mengeksplorasi rempah-rempah. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang landasan koperasi Indonesia. Apa saja yang ada di landasan koperasi? Yaitu yang pertama, landasan IDIL atau juga bisa disebut dengan landasan IDIL Pancasila, yaitu sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Koperasi tidak lepas dari landasan-landasan hukum. Sebagai landasan berpijaknya koperasi Indonesia adalah Pancasila. Pancasila harus menjadi dasar kehidupan koperasi. 5 Pancasila juga perlu menjadi dasar tujuan koperasi. Ini dikarenakan Pancasila adalah falsafah dan dasar negara. Yang kedua, landasan struktural. Landasan struktural Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan koperasi pada kedudukan sebagai suku guru perekonomian nasional. Landasan struktural koperasi adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal ini mengamanatkan dasar demokrasi ekonomi. Kegiatan ekonomi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pengawasan anggota masyarakat. Tujuan utama dari kegiatan ekonomi adalah kesejahteraan masyarakat dan bukan kesejahteraan perorangan. Koperasi adalah perwujudan Pasal 33 yang paling sesuai. Yang ketiga yaitu landasan operasional. Landasan operasional dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasannya antara lain dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran perorangan. Dan bentuk perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Landasan operasional lainnya yakni anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART masing-masing koperasi. Landasan operasional adalah aturan kerja yang harus diikuti dan ditaati anggota, pengurus, dan pengawas dalam melakukan tugasnya. Nomor 4, yang terakhir, yaitu tentang landasan mental. Landasan mental koperasi adalah kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Dengan landasan itu, koperasi dapat menjadi unsur pendidikan yang baik untuk memperkuat ekonomi. Dengan kesetiakawanan, kemakmuran dan kesejahteraan dicapai bukan untuk pribadi, namun untuk bersama. Koperasi didirikan atas asas kekeluargaan. Untuk mencapai tujuannya, semua anggota harus gotong royong. Sedangkan kesadaran pribadi menuntut setiap orang memiliki rasa tanggung jawab yang disiplin. Baik, untuk yang berikutnya yaitu tentang kelembagaan dan keanggotaan koperasi. Kelembagaan koperasi. Koperasi sebagai sebuah organisasi mempunyai ciri-ciri yang unik yang membedakan dengan yang lain. Menurut Hanel, dapat diartikan sebagai suatu sistem sosial ekonomi atau sosial teknik yang terbuka dan berorientasi pada tujuan. Sedangkan menurut Rocky, ciri-ciri organisasi koperasi diidentifikasi sebagai berikut. A. Terdapat sejumlah individu yang bersatu dalam sebuah kelompok atas dasar sekurang-kurangnya satu kepentingan atau tujuan yang sama yang disebut sebagai kelompok koperasi. B. Terdapat anggota koperasi yang bergabung dalam kelompok usaha untuk memperbaiki kondisi ekonomi sosial mereka sendiri, disebut sebagai swadaya dari kelompok koperasi. C. Anggota yang bergabung dalam koperasi memanfaatkan koperasi secara bersama yang disebut sebagai perusahaan koperasi. D. Koperasi sebagai perusahaan mempunyai tugas untuk menunjang kepentingan para anggota kelompok koperasi dengan cara menyediakan barang yang dibutuhkan oleh anggota dalam kegiatan ekonominya. Organisasi koperasi terdiri dari beberapa pihak sebagai berikut. 1. Anggota koperasi.
baik sebagai konsumen akhir maupun sebagai pengusaha yang memanfaatkan koperasi dalam kegiatan sosial ekonominya. B. Atau 2. Badan usaha koperasi, suatu kesatuan dari anggota pengelola dan pengawas koperasi yang berusaha meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya melalui perusahaan koperasi. 3. Organisasi koperasi, sebagai badan usaha yang bertindak sebagai perusahaan yang melayani anggota maupun non-anggota. Keanggotaan koperasi. Keanggotaan koperasi adalah kumpulan orang-orang, bukan kumpulan modal. Ini berarti bahwa kekuatan dan perkembangan koperasi sangat tergantung pada kuantitas dan kualitas anggotanya. Secara umum, struktur dan tatanan manajemen koperasi Indonesia dapat dirunut berdasarkan bentuk organisasi koperasi berikut ini. A. Rapat anggota. Rapat anggota merupakan suatu wadah dari anggota koperasi yang diorganisasikan oleh pengurus koperasi untuk membicarakan kepentingan organisasi maupun usaha koperasi dalam rangka mengambil suatu keputusan dengan suara terbanyak anggota yang hadir. B. Pengurus. Pengurus adalah perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota yang bertugas mengelola organisasi dan usaha. C. Pengawas. Memiliki anggota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh pengurus. Pengelola. Tim manajemen diangkat dan diberhentikan oleh pengurus untuk melaksanakan teknis operasional di bidang usaha. Hubungan pengelola usaha dengan pengurus koperasi adalah kerja atas dasar perikatan dalam bentuk perjanjian atau kontrak kerja. 1. Rapat anggota. Rapat anggota merupakan suatu wadah dari anggota koperasi yang diorganisasikan oleh pengurus koperasi untuk membicarakan kepentingan organisasi maupun usaha koperasi dalam rangka mengambil suatu keputusan dengan suara terbanyak dari para anggota yang hadir. Hal ini ditegaskan dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 23 yang menyebutkan bahwa rapat anggota menetapkan anggaran dasar, kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas, rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan, dan pembagian sisa hasil usaha. 2. Pengurus. Pengurus adalah perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota yang bertugas mengelola organisasi dan usaha. Dalam UU Nomor 25 Tahun 1993 Pasal 30 merinci tugas dan wewenang pengurus koperasi adalah sebagai berikut. A. Pengurus bertugas mengelola koperasi dan usahanya, mengajukan rancangan kerja serta anggaran pendapatan dan belanja koperasi, menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pembukaan keuangan dan inventaris secara tertib, dan memelihara buku daftar anggota dan pengurus. B. Pengurus berwenang. Mewakili koperasi di dalam dan luar pengadilan, memutuskan penerimaan, penolakan, dan pemberhentian anggota sesuai ketentuan dalam anggaran dasar, serta melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota. 3. Pengawas adalah mewakili anggota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh pengurus. Pengawas dipilih dan diberhentikan oleh rapat anggota. Oleh sebab itu, dalam struktur organisasi koperasi, posisi pengawas dan pengurus adalah sama. 4. Pengelola. Tim manajemen diangkat dan diberhentikan oleh pengurus untuk melaksanakan teknis operasional di bidang usaha. Hubungan pengelola usaha managing direction dengan pengurus koperasi adalah kerja atas dasar perikatan dalam bentuk perjanjian atau kontrak kerja. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.